ini. Adapun wujud-wujud kita pada sore hari ini, yaitu kita berdoa bagi para iman, biarawan, biarawati yang sakit dan mengalami pergumulan yang berat. Kiranya Tuhan berkenan menguatkan dan mengaruniakan penghiburan bagi mereka. Kita mau berdoa pula bagi para calon imam. Semoga semakin hari mereka semakin mengenal Yesus, Sang Pelayan sejati, dan membenamkan jiwa mereka dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Dan kita masing-masing menyampaikan intensi kita di dalam hati masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita masuk dalam peristiwa gembira. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali misa ini dengan menyanyikan lagu Mada Bakti 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Yerusalem yang dibangun kembali, kuatan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja memasuki merayakan hari Minggu biasa yang ke-5. Dan dengan demikian kita senantiasa diarahkan untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Iman harus ditampakkan dalam tindakan dan perbuatan yang harus kita nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian lewat iman itu apapun yang terjadi kita harus berusaha untuk tetap tegar dan kuat. Di mana dewasa ini gereja membutuhkan orang-orang yang dengan gagah berani mau menjadi pewarta kabar keselamatan Allah. Keberanian ini sangat cocok dengan apa yang diserukan Nabi Yesaya hari ini. Inilah aku, utuslah aku. Apakah masing-masing dari kita juga berani untuk mengatakan seperti itu? Kita mohon agar Ekaristi ini sungguh menumbuhkan keberanian dalam diri kita oleh karena cinta Tuhan yang nyata dalam tubuh dan darahnya yang akan kita sambut. Tuhan Yesus menyemangati Petrus dan teman-temannya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk memiliki keberanian, perutusan yang kuat. Kita membutuhkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita melalui tubuh dan darahnya yang telah dicurahkannya bagi kita semua. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita hening di hadapan Allah, menyadari kita dan mohon pengampunannya. Seraya mempersembahkan diri, niat dan doa-doa kita, kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang minta doa dari kita. Terlebih mereka yang merayakan hari ulang tahun yang kita dalam doa kita, utamanya Ibu Leni Lengkong yang merayakan hari ulang tahun kemarin pada tanggal 3 Februari. Ulang tahun Feni Lengkong pada tanggal 6 Februari. Dan juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bahkan mereka yang sudah berpulang
kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih mereka juga yang merayakan hari ulang tahunnya, mereka yang sakit dan yang telah Engkau panggil. Semoga mereka semua senantiasa boleh menemukan yang terindah, yang terbaik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersahut-sahutan mereka berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi salah satu dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapa yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan
segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kamu sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya
sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah anak yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kami mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan, menentukan pilihan hidup yang benar. Bahwa setiap manusia yang memiliki kesadaran penuh akan pilihan hidupnya, kesadaran itu pun bertumbuh dan berkembang sampai kepada kematangan, sehingga seseorang dengan berbagai macam pertimbangan menyangkut kapasitas dirinya, situasi dan kondisi keluarga dan lingkungannya, serta masyarakat, cita-cita dan proyeksi masa depannya, kemungkinan, tantangan dan peluang, akhirnya menentukan suatu pilihan yang cocok bagi dirinya. Pilihan itu menyangkut pilihan hidup, pasangan hidup, tempat kerja dan tempat tinggal, kelompok minat dan bakat, bahkan iman, kepercayaan sekalipun. Orang yang memilih dengan kedewasaan penuh pada umumnya akan merasa nyaman, merasa cocok dan bahagia dengan pilihannya. Pun jika di kemudian hari ada pilihan yang nyatanya berbeda dan merupakan satu gebrakan baru yang mengembangkan dan menjanjikan untuk masa depan yang lebih cerah, yang lebih mengembangkan dan menjanjikan untuk hidup semakin lebih baik, sudah barang tentu seseorang akan menjatuhkan pilihan yang berbeda untuk hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang pilihan hidup yang diambil oleh orang-orang yang berbeda. Pada bacaan pertama, Yesaya yang sebelumnya memiliki kehidupan yang berbeda secara pribadi, berhadapan dengan keagungan dan kekudusan Allah. Seraya menyadari keterbatasan dirinya, akhirnya menentukan suatu pilihan untuk menjadi utusan Allah, di mana Nabi Yesaya berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Sedangkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berbicara tentang pilihan hidup Rasul Paulus yang amat menentukan masa depannya, di mana sebelumnya dia bukan Paulus, tetapi dalam seluruh perjalanan hidup dia menentukan pilihan dan memiliki nama Paulus. Ia yang sebelumnya adalah penganiaya jemaat pengikut Kristus, kini memutuskan untuk memilih Yesus. Ia menerima iman bahwa Yesus telah wafat karena dosa kita semua dan telah dimakamkan dan telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, lalu menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid, kemudian kepada 500 saudara sekaligus, dan menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul, dan pada akhirnya menampakkan diri kepada Paulus sendiri. Itulah yang membuat Rasul Paulus memilih penuh untuk menjadi murid Yesus. Ia meninggalkan hidupnya yang lama, yang penuh dengan kemegahan, dan memutuskan untuk pilihan hidup yang baru menjadi Rasul Tuhan di dalam mewartakan Injil ke seluruh dunia, sehingga kita mengenal karya pewartaan itu. Rasul Paulus dikenal sebagai pewarta sampai di Asia.
Ini tentu adalah pilihan iman yang dengan gagah berani diambil oleh Paulus karena ia merasa pilihan itu adalah pilihan yang terbaik untuknya bagi keselamatan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah juga pilihan yang diambil oleh para murid Yesus sebagaimana yang dicatat pada Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini. Mereka sebelumnya adalah nelayan-nelayan pantai Danau Galilea. Kompetensi mereka adalah menangkap ikan sebagai nelayan. Selain kompetensi itu, mereka tidak memiliki kemampuan yang menonjol untuk penghidupannya. Kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka mengukir sejarah baru. Kalau mereka yang profesional menangkap ikan namun tidak mendapatkan ikan satupun sepanjang malam, tetapi di bawah perintah Yesus, sang guru yang dikenal orang berasal dari pedalaman kampung Nazaret, orang tuanya tukang kayu, lalu mereka bisa menangkap ikan begitu banyak. Itu tentu menciptakan kebenaran dan kepastian iman bahwa Yesus di hadapan mereka bukanlah manusia biasa, tetapi seorang pribadi yang luar biasa yang bagi mereka mampu kelak mengangkat derajat mereka kepada tingkat penghidupan dan status yang lebih tinggi lagi. Itu harapan mereka tentunya. Maka mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan cara hidup mereka dan segala aktivitas mereka yang lama. Mereka menjadi murid-murid Yesus dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi sebagai sang guru. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup tanpa pilihan adalah hidup yang tidak bermakna. Kita perlu mengambil satu pilihan dan keputusan untuk menentukan arah kehidupan kita ke depan. Dan itu dimulai dari perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Maka pada saat anak-anak kita baru mau tumbuh, lalu kita mulai bertanya, nanti nak kau menjadi apa? Dan itu harus digali terus menerus. Seringkali mereka bingung mau jadi apa. Karena mungkin di dalam menapaki perjalanan hidup, dia tidak pernah tersentak dengan suatu peristiwa kehidupan yang membuat dia harus menentukan pilihan dalam seluruh kehidupan. Lalu dari sana, kita harus tetap mengajak mereka sampai pada suatu pilihan. Sementara itu juga kita sebagai orang tuanya, orang yang mendampingi dan menyertainya, tetap mengarahkannya dan melihat di dalam dirinya apa yang menjadi kapasitas kehidupan, apa yang menjadi arah minatnya, apa yang ingin dicapai dalam seluruh kehidupan dan diarahkan untuk bisa mencapainya. Kita juga tidak bisa terlalu memaksakan apa yang ada di dalam diri kita, karena kita sadar juga bahwa anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita mempunyai kepribadian yang berbeda satu sama lain. Maka arah minat, cita-cita dan harapan itu menjadi sesuatu yang penting. Sekali lagi, tanpa satu pilihan kehidupan, hidup ini akan menjadi kosong. Cita-cita dan harapan sepertinya kosong, dan karena itu kita mandek di dalam kehidupan dan tidak bisa bergerak untuk maju mencapai harapan dan cita-cita itu. Kita hanya membiarkan diri kita ditentukan oleh orang lain dan lingkungan hidup. Kita hanya menunggu matahari terbit, matahari terbenam, dan begitu terus menerus. Tanpa ada pilihan, hati kita tidak bisa tergerak untuk menentukan sikap dan pilihan dalam menapaki kehidupan dan menyambut masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mengamati sejenak. Jika sejak awal kita sudah menentukan pilihan hidup kita masing-masing. Pilihan hidup kita pertama secara jasmani dan duniawi.
yakni menentukan masa depan hidup kita di dunia ini. Kedua pilihan hidup kita adalah pilihan hidup rohani kita. Dan dengan demikian pilihan hidup rohani adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengikatkan diri sepenuhnya dalam satu keyakinan kepercayaan. Dan bagi kita yang telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, apakah kita sendiri punya pegangan yang sungguh-sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan kita untuk bertahan dalam seluruh situasi apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini, di mana dunia ini sungguh menawarkan banyak hal yang secara instan dalam seluruh kehidupan, dan mungkin tidak terlalu membutuhkan perjuangan-perjuangan yang luar biasa seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Sepanjang malam kami telah melakukan tugas sebagai nelayan, dan memang itu adalah pekerjaan kami, tetapi tidak ada satu ikan pun yang kami dapatkan. Tetapi datang seorang yang mengajak mereka untuk bertolak lebih dalam lagi. Ini adalah ajakan Yesus untuk kita, bahwa beriman tidak cukup hanya percaya dan yakin, tetapi dibutuhkan suatu usaha terus-menerus untuk semakin mendalami dan semakin memasuki hidup yang semakin dewasa, semakin kokoh kuat, sehingga rintangan dan tantangan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini akan tetap membuat diri kita bertahan terus-menerus. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di mana Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan seluruh dunia, keselamatan seluruh umat manusia. Sehingga dari semua yang boleh menjadi pilihan-pilihan kehidupan, manakah sungguh-sungguh pilihan yang paling tepat dan paling benar dalam seluruh kehidupan? Mari di hadapannya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, berkat iman yang kita miliki, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam kuasa dan kasih Tuhan. Lalu dalam beberapa hal yang mungkin menjadi pegangan baik kita, misalnya bahwa hidup doa itu bagi kita menjadi sesuatu yang sangat penting. Hidup bersama di dalam mengembangkan hidup iman, sehingga kita memilih kelompok-kelompok yang membantu kita untuk menghayati hidup iman kita. Ada kelompok legio, ada kelompok misionar, ada kelompok karismatik, ada kelompok YSE. Banyak kelompok-kelompok yang membantu kita untuk sungguh mengembangkan hidup iman kita. Terlebih kelompok yang ada di paroki, di rukun wilayah. Apakah kita melibatkan diri kita dan ikut ambil bagian aktif senantiasa, di mana kita tetap menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan bukan itukah yang kita dambakan, supaya Tuhan Yesus senantiasa hadir bersama dengan kita, dan kehadirannya tentunya pada saat kita mendengarkan sabdanya, terlebih pada saat kita menyatukan diri dengan Dia di dalam Ekaristi Kudus, di mana kita bersatu dengan Dia dengan menyambut tubuhnya sendiri. Sehingga dalam pilihan hidup untuk menjadi pengikutnya dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sungguh akan semakin membantu untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia, sehingga seluruh hidup kita akan semakin diperbaharui. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga,
kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sebagaimana umat pilihan Allah, marilah menghadapkan kepada Bapa kita di surga segala kebutuhan dan doa semua orang. Mari mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Sri Paus dan para uskup yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia. Ya Bapa, semoga pimpinan gereja yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman kami yang penuh gejolak dan tetap mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para misionaris dan semua saja yang mewartakan Injil. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil dapat hidup menurut Injil. Semoga hati mereka terbuka bagi semua orang, sehingga memberi kesaksian atas pesan Kristus yang indah dan ditujukan kepada semua manusia. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabdi kepadanya secara khusus, sebagai imam, biarawan, ataupun biarawati. Ya Bapa, semoga pengalaman mereka akan Kristus menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk tetap setia pada panggilan Allah. Marilah berdoa. Umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga umat Kristiani berani mengambil resiko bagi ketenangan hati dan perdamaian pribadi dengan membantu para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit, dan pengembara. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, ya Bapa, semoga Ekaristi yang kami rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kami dalam Kristus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenan kemerayakan hari ulang tahunnya Ibu Leni Lengkong dan Feni Lengkong. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka teguh, kokoh, kuat dalam iman pengharapan. Dan dengan demikian dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan mereka tetap sehat, semangat, dan bahagia bersama seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah bagi mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap memohon anugerah rahmat, kekuatan, penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya berkat-Mu semakin menguatkan mereka yang sakit melalui orang-orang Kau utus untuk menjadi perpanjangan tangan penyembuhan-Mu, sehingga suatu saat saudara kami yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami yang telah berpulang, kiranya Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu untuk menikmati perjamuan-Mu di surga. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami ini manusia lemah. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun
yang Kau kehendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Persembahan 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengunjukkan persembahan ini. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya, sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu
dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 295. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta mesra. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 8 sampai 9 Februari 2025. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 1-2 Februari 2025 sebesar Rp23.357.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp15.920.000. Gerbu bulan Januari sebesar Rp1.147.000. Sumbangan gereja dari pertama komunitas OP Awam sebesar Rp300.000. Kedua, Oma Linda sebesar Rp500.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari pertama Mikael K. Kusuma dan Hendra Kusuma sebesar Rp1.500.000. Kedua, almarhum Bapak Kristo Runtuwene, almarhum Ibu Lasmini Suyadi dan Ella sekeluarga sebesar Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pertama, Daniel Anggawijaya dengan Anet Sophia Jauri, pengumuman ketiga. Anselmus Raja dengan Veronica Luju, pengumuman kedua. Agustinus Arman Setiadi dengan Teresia Debi Permatasari Liwang, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Andalas. 4. Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025
pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi kartu keluarga versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Pendaftaran ini berlaku sampai Jumat 28 Februari 2025. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Lebih bagi mereka yang bertugas secara langsung, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, dan sekali lagi untuk kita yang boleh hadir bersama pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Dan mari kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias